Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Rizka Arahma dengan NIM B10312011102. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menganalisis laba kotor dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Lanjut, pertama saya akan mulai dari profil perusahaan terlebih dahulu. Untuk profil perusahaan, PT Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan. Nah, untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini sendiri didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama awalnya itu adalah PT Panganjaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 barulah diubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, perusahaan Indofood ini tersendiri udah pernah mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan juga Eropa. Lanjut, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi. Di antaranya yang pertama itu ada produk konsumen bermerek, yang kedua itu ada bogasari, yang ketiga itu ada agribisnis, dan yang keempat adalah distribusi. Nah, untuk produk konsumen bermerek itu terdiri dari mie, dairy atau susu, terus ada snack ringan, makanan ringan, dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Bogasari itu adalah tepung Bogasari. Selanjutnya untuk agribisnis itu ada sawit dan yang lainnya. Dan distribusi itu gunanya untuk mendistribusikan semua produk dari Indofood tersendiri. Lanjut, untuk visi misi perusahaan. Untuk visi itu perusahaan Indofood memiliki visi menjadi perusahaan total food solution, dan untuk misinya yang pertama itu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan juga teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, misinya ialah meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Lanjut untuk analisis laba kotor. Nah, mungkin awalnya saya akan memberikan terlebih dahulu penjelasan sedikit tentang analisis laba kotor. Analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode lainnya. Nah, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Untuk rumusnya sendiri, cara menghitung laba kotor itu adalah pendapatan dikurang dengan harga pokok penjualan. Lanjut kita ke analisis laba kotor PT Indofood Sukses Makmur di tahun 2020 sampai 2021. Untuk komponennya sendiri itu ada 3 komponen yang kita ambil. Yang pertama itu ada penjualan bersih, yang kedua itu HPP, dan yang ketiga itu laba kotor. Nah, bisa dilihat di sini dari tabel di tahun 2021 penjualan bersih dari PT Indofood ini sendiri ialah sebesar 99 triliun, dan untuk 2020-nya penjualan bersih itu sebesar 81 triliun. Nah, dengan hal ini berarti kenaikan dari penjualan bersih tahun 2020 ke 2021 itu adalah sebesar 17 triliun. Lanjut ke HPP-nya, di tahun 2021, HPP-nya itu sebesar 66 triliun, sedangkan di tahun 2020 itu HPP sebesar 54 triliun. Nah, berarti ada kenaikan dari 2020 ke 2021 sebesar 11 triliun. Sedangkan untuk laba kotor, itu cara mencarinya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu penjualan bersih dikurang dengan HPP. Jadi pada 2021, laba kotor itu sebesar 32 triliun, dan pada tahun 2020, laba kotornya sebesar 26 triliun. Nah, untuk kenaikannya sendiri, dari laba kotor tahun 2020 sampai 2021 itu sebesar 5 triliun. Nah, selanjutnya kita bakalan nyari margin laba kotor per tahunnya atau berapa persentase dari laba kotor itu tersendiri. Nah, cara carinya itu ada dengan pendapatan bersih dikurang dengan HPP dibagi dengan pendapatan bersih. Mungkin langsung saja untuk margin laba kotor 2020 itu sebesar 32,7% dan margin laba kotor 2021 itu sebesar 32,6%. Lanjut.
Untuk kesimpulan tersendiri, berarti dari hasil perhitungan dan persentase di atas, dapat diketahui bahwa analisis laba kotor PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020 itu ialah sebesar dengan penjualan bersihnya 81.469.469 atau sebesar 32,7%. Dan pada tahun 2021, walaupun margin laba kotornya itu meningkat, tapi sebesar 99 triliun, namun, laba kotor tersebut tuh mengalami penurunan sebenarnya, yaitu 32,6%. Nah, penurunan laba kotor tuh bisa saja disebabkan dengan naiknya harga pokok penjualan atau bagian produksi yang tidak bekerja dengan efisien maupun faktor eksternal yang terjadi dalam suatu perusahaan seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan tingkat gaji atau upah, maupun faktor internal perusahaan yaitu inefisiensi atau pemborosan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari analisis laba kotor perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.